Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih atas teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan saya pada malam hari ini dan telah melihat video pembelajaran pada testing dan QA perangkat lunak. Pada pertemuan ini kita sedikit akan membahas mengenai testing dan QA perangkat lunak. Namun sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fauji dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Pamulang dari S1 sampai dengan S2. Ya. Nah, ini untuk menjadi tabel of content-nya. Apa saja yang akan kita bahas untuk membuat atau mempelajari sebuah testing dan QA perangkat lunak. Itu di pertemuan pertama kita hanya sedikit perkenalan, lalu kita membahas materi sedikit, itu mengenai pengujian dan kualitas. Selanjutnya nanti ada keberhasilan dan kegagalan membangun software, ruang lingkup testing, lalu white box, black box, dan flow graph. Setelahnya kita latihan seperti apa. Nanti kita akan bahas mengenai testing atau automatic testing dan testing secara manual. Jadi kita akan mempelajari keduanya dan kita akan mempraktekkan seperti apa sih yang dilakukan ketika pengujian secara otomatis dan pengujian secara manual. Nah, ini kita akan bahas sedikit pengujian dan kualitas. Pengujian sistem adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan kualitas dari suatu program. Ya, jadi pengujian sistem ini tujuannya untuk memastikan program ini atau software ini berkualitas atau tidak. Ada kegagalan atau ada error yang di dalamnya, bug atau kerancuan ya di dalam sebuah aplikasi. Jadi ini tujuan dari pengujian sistem. Ada juga yang dinamakan standar kualitas. Standar kualitas merupakan perangkat lunak dapat dinilai melalui ukuran, metode tertentu, serta melalui pengujian software. Salah satu tolak ukur kualitas perangkat lunak yang saat ini banyak digunakan adalah ISO 9126. ISO 916 merupakan salah satu framework standar internasional yang digunakan untuk melakukan pengujian sebuah kualitas perangkat lunak. Jadi ini standarnya. Dan nanti kalau memang mau lebih, teman-teman misalkan dalam membuat software untuk lebih ditentukan atau lebih boleh dibilang tuh lebih berkualitas, ya silakan menggunakan standar dari ISO 9126. Atau ada sekarang yang terbarunya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya mengenai ISO yang terbaru seperti itu. Ini sebagai pengenalan saja, dimana untuk ISO ini dia ada itemnya, ada komponen-komponen yang harus dilewati atau yang harus dimiliki oleh sebuah software atau sebuah aplikasi. Yang pertama ada functionality, kemampuan perangkat lunak dalam menyediakan fungsi sesuai dengan kebutuhan. Ada juga reliability, kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan kinerjanya ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Ada usability, berkaitan dengan apakah produk dapat mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan memperoleh kepuasan. Ada efisiensi, tentu saja ini kemampuan perangkat lunak untuk memberikan kinerja yang sesuai terhadap jumlah sumber daya yang digunakan. Ada lagi maintainability, dia dapat dimodifikasi atau tidak, dia dapat dikembangkan atau tidak, dan berkelanjutan atau tidak. Nah, ini item yang dinamakan maintainability. Ada juga portability, kemampuan sebuah perangkat lunak beroperasi atau bekerja dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jadi kalau mau memiliki sebuah software atau mau dikatakan software itu berkualitas baik, berkualitas tinggi, ya harus memenuhi kriteria ISO 9126. Atau teman-teman jika tidak mau menggunakannya, ya tidak jadi masalah. Ini kan hanya standar saja ya, standar atau batasan-batasan yang harus dimiliki sebuah perusahaan testing.
sebuah seorang tester ya. Tapi dari ke 6 ini tidak juga atau tidak mewajibkan juga harus 6-6-nya. Bisa juga misalkan tergantung dari kebutuhan software tersebut, dari tujuan dan kebutuhan dari software tersebut. Ya, kalau misalkan dia tujuannya hanya untuk keamanan, misalkan lebih menekankan security sistemnya misalkan, ya silakan dipilih mau yang mana. Atau functionality, fungsinya nanti keefisiennya atau maintainability-nya, atau hanya memilih 3 dari 6 ini, ya tidak jadi masalah juga. Itu bisa dikatakan software yang berkualitas juga. Ini ISO 9000 berdasarkan International Organization for Standardization. Kualitas adalah sejauh mana seperangkat karakteristik yang melekat memenuhi persyaratan. Ini yang ISO 2000 tapi sudah berkembang ya. Sudah berkembang menjadi ISO 9126. Dan sekarang sudah ada juga yang terbaru. Nanti kita bicarakan lagi di pertemuan yang akan datang. Saya kira sekian untuk pertemuan pada malam hari ini. Dan saya harap teman-teman bisa terus membaca modulnya dan artikel-artikel dan diisi forum diskusi yang sudah saya berikan ke sistem learning Unpam. Ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.